Doa tanpa iman adalah tumpukan kata-kata. Benda-benda rohani tanpa iman adalah seonggok benda. Kutuk itu lawannya berkat. Kalau kita menguraikan bahasa Latinnya baru menjadi jelas. Berkat itu di dalam bahasa Latin itu bunyinya adalah benedictio. Itu berkat. Jadi berkat itu benedictio. Bene itu artinya baik, dictio itu artinya kata-kata. Jadi kata-kata yang baik. Maka kalau orang mau memberkati itu kan semua kata-katanya baik. Kiranya Anda diberkati, Anda sehat, Anda terlindung, kan gitu kan, itu berkat. Kan nggak ada, semoga Anda bangkrut tuh nggak ada. Kiranya Allah yang Maha Kuasa membuat Anda bangkrut tuh nggak ada tentu saja. Karena benedictio. Kutuk itu kebalikannya. Dalam bahasa Latin itu bernama maledictio. Jadi male itu adalah jahat atau buruk, dictio kata-kata. Jadi kutuk itu berarti setiap kata-kata buruk yang keluar dari mulut Anda dan atau yang ditujukan kepada Anda. Jadi kalau Anda berkata-kata buruk kepada anak itu sebuah kutukan loh, hati-hati loh. Karena maledictio. Ini anak bandel banget, anak setan. He, 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 he. Maka seemosi-emosi Anda, jangan sampai maledictio itu keluar. Jadi kutuk itulah yang bisa menjadi pintu masuk pada setan. Kata-kata buruk yang keluar dari Anda, termasuk apa? Dalam konteks kita sehari-hari termasuk maki-makian loh ini. Jadi jangan anggap enteng, jangan anggap enteng. Jadi kalau mulut Anda, bahasa Jawanya itu terocoh, ya bocor mulut Anda itu, mulut comberan, hati-hati. Karena itu berarti maledictio. Jadi kalau memang terjemahan kutuk memang kurang jelas, tapi kalau dikembalikan pada Latinnya jelas. Maledictio. Kata-kata buruk yang keluar dari mulut Anda nyumpah-nyumpahin orang itu maledictio loh. Bahasa gampangnya, setiap racun yang Anda tebar itu balik kepada Anda. Nah gitu. Ingat baik-baik ini. Setiap racun yang Anda tebar ke udara itu melukai Anda sendiri. Itulah kutuk. Ya, yang kedua memang bisa kita dikutuk oleh orang dengan suatu kekuatan jahat. Nah, maledictio ini menjadi sangat kuat ketika ditunggangi oleh roh jahat atau dibawa oleh roh jahat. Terutama kalau ini dilakukan oleh dengan mantra-mantra perdukunan, paranormal, dan okultis. Nah ini. Atau yang kita ucapkan sendiri tetapi pada saat itu ada roh jahat yang boleh dikatakan menyempurnakan kutuk Anda ini. Dasar bocah diberitahu nggak menurut dengan orang tua. Anda mengucapkan kata yang buruk, nah ternyata di situ dalam bahasa gampangnya pas ada roh jahat. Dia mengaminkan gampangnya gitu. Ya terjadilah, jadi. Jadi maledictio itu sangat berbahaya ketika dimuati oleh kuasa jahat. Karena kuasa jahat itu senang banget menumpang dalam yang namanya maledictio itu. Sangat senang sekali. Makanya sumpah serapah itu kan membudaya itu setan senang loh. Setan senang. Kata-kata kotor membudaya itu setan senang banget, senang banget. Karena setiap kata kotor adalah maledictio berarti kutuk. Yang nomor dua, yang ditujukan kepada Anda, contohnya ada orang lain yang mengutuk Anda melalui jasa ya paranormal dan sebagainya, itu dimuati mantra. Itu lebih kuat biasanya, memang agak membahayakan. Tetapi sekali lagi, kalau pintu masuk tadi nggak Anda buka, kutuk kayak apapun nggak akan kena. Jaminannya itu. Karena Anda dalam benteng. Anda hanya bisa kena, ya, Anda hanya bisa kena kalau pintunya terbuka. Jadi Anda dikutuk, Anda akan terkena kutuk itu ketika contoh Anda melakukan dosa mortal. Atau Anda sedang berselingkuh, kena, Anda gampang kena kutukan. Anda barusan ke dukun, dikutuk, Anda kena gitu. Tapi kalau itu pintu semua tertutup, makanya salah satu cara menutup pintu itu kan sakramen tobat. Sakramen tobat itu membuat pintu tertutup, sehingga tidak mungkin kita bisa dimasuki oleh apapun yang serangan-serangan kuasa jahat tadi itu. Berat ya Romo syaratnya. Ya memang iya gitu. Tapi ingat Yakobus 4 ayat 7 tadi ya.
Tunduklah pada Allah ya. Tunduk pada Allah, lawan iblis, ia akan lari. Syarat pertama tunduk kepada Allah. Ada orang yang sudah kena kutukan, itu cara melepasnya bagaimana? Oh ya, cara melepasnya dengan yang 3 tadi sama. Kita menutup pintu setan, kita melakukan sakramen tobat dan melakukan doa deliverance prayer, khususnya doa melepas kutuk. Ada doanya. Jadi 3 cara tadi itu sangat manjur untuk semua hal, tapi memang ada doanya sedikit berbeda, sedikit ya, tapi langkahnya selalu itu. Kalau Anda dikutuk, mau menyembuhkan kutuk, tapi Anda masih kedukun, nggak manjur, saya jamin nggak manjur gitu. Jadi Anda harus berhenti dari dukun dulu gitu loh maksudnya ya. Jadi Anda mau ini tapi masih kedukun, itu saya jamin hanya akan menambah beban berat Anda, itu saja. Itu contohnya ya. Anda masih selingkuh, tapi Anda dikutuk supaya Anda lepas dari santet, tapi Anda selingkuh. Nggak manjur gitu. Ngaku dosa, tapi Anda tetap berada dalam dosa. Itu nggak bisa. Oh, dalam hati, ya. Masuk kutukan atau tidak? Ya, baik. Memang belum sampai menjadi kutukan, tapi itu sudah kayak bahasa gampangnya mengutuk diri kita sendiri. Karena kita menyimpan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk itu kan muncul dari hati. Maka ketika kita berdoa, saya mengaku itu apa? Dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Nah, pikiran itu yang dimaksudkan juga dalam hati. Itu yang dimaksud dengan kata pikiran. Sudah ada intensio. Maka Tuhan kan mengatakan, kamu kalau lihat perempuan sudah dalam hati ingin, sama. Kamu mengutuk baru dalam hati, sudah dalam hati. Jadi belum menjadi kutuk untuk orang itu, tetapi bahasa gampangnya, balik ke Anda gitu loh. Itu. Jadi istilahnya itu, kalau anak panah itu sudah Anda siapkan tapi belum keluar, balik kepada Anda kena sendiri. Nah gitu. Ini gambarannya kira-kira begitu. Mungkin yang tentang kutuk ini agak baru ya. Mungkin Anda baru ngeh bahwa kutuk itu definisinya itu. Ya mungkin ya. Karena Anda membayangkan selama ini kan kutuk itu pakai menyan itu ya. Brrr, ya itu juga. Tapi obrolan sehari-hari itu bisa menjadi kutuk. Misalnya menggunakan kumparan atau berbentuk hal-hal lain yang menetralisasi, menangkal kuasa jahat, itu bagaimana Romo kalau Romo? Ya, saya jawab dengan 2. Nomor 1 langsung saja, jujur. Itu nggak pernah ada metode itu dalam gereja Katolik. Itu jelas. Ya. Nomor 2, logikanya konyol. Karena roh jahat adalah spirit. Bagaimana mungkin spirit, roh murni dilawan dengan benda fisik? Kalau Anda mikir, kata Cak Lontong, itu sesuatu yang, maaf kata, ya nonsens. Jadi sesuatu yang non fisik, roh jahat itu kan non fisik. Lalu Anda lawan pakai kumparan, magnet itu. Magnet itu nggak ngefek saudara pada roh jahat. Kumparan tuh nggak punya efek apapun. Anda pikir nanti kalau ada kumparan roh jahatnya bingung munter-munter gitu. Enggak. Roh jahat itu roh murni. Ini logikanya sudah meleset gitu. Dalam arti meleset itu enggak, ini jaka sembung gitu loh. Jaka sembung, kagak nyambung. Kalau kumparan, lilitan apa itu untuk membelokkan apa elektromagnetis atau apa itu boleh lah gitu ya. Apa kan kita tahu yang kalau kumparan itu kan untuk magnet, itu untuk rotor atau apa itu benda fisik. Tapi kalau itu ditujukan untuk roh jahat ini sudah 2 hal. Nomor 1, nggak ada metode itu dalam gereja itu jelas. Nomor 2, nalarnya meleset. Pasangan hidup yang penuh dengan dendam yang bertahun-tahun, bagaimana penanganannya Romo? Pertanyaan ini sebenarnya ini ranahnya bukan spiritual sebenarnya, karena dendam ini terkait dengan aspek psikologis. Memang bisa dibantu dengan rohani, betul, karena rohani itu akan ada dampak juga, tetapi memang harus juga dibereskan dari sisi psikologis. Karena manusia itu kan penyakitnya apa, ya pengobatannya apa gitu ya. Dalam arti kalau kita namanya gigi bolong, ya jangan hanya berdoa rosario 30 hari, oh gigi bolong itu Anda ke dokter ya sembuh gitu loh. Saya tidak sedang meremehkan doa, tidak. Tapi maksudnya fisik yang
rusak ya kita perbaiki dengan pertolongan fisik tentu saja. Gigi bolong itu jelas Tuhan memberi akal budi pada kita untuk ke dokter. Lalu kalau dendam yang berkepanjangan itu sebenarnya aspeknya adalah aspek kejiwaan, psikologis. Maka sebenarnya pertolongan yang sangat membantu ya kepada psikolog, nanti ada terapi-terapi yang psikologis yang bisa menguraikan itu. Tentu doa-doa membantu, tapi saya bukan psikolog, berarti itu di luar kompetensi saya. Artinya mohon maaf bagian itu gampangnya saya tidak mampu menjawab. Bukan untuk 100% selesai, tapi untuk membantu kita itu bisa dengan doa-doa, misalnya doa Yesus dan doa anak domba Allah. Ya. Jadi anak domba Allah yang sebelum kita misa itu besar loh kuasanya. Anda pernah nggak doakan itu di luar misa? Kenapa nggak doa? Itu besar loh kuasanya. Jadi itu bisa juga untuk doa-doa seperti itu membantu kita bisa memulihkan. Mengajak kita untuk menuju pada kepulihan. Tentu betul yang dikatakan Bu Justin harus dengan tenaga ya yang profesional ahli. Tapi anak domba Allah itu sangat jitu. Karena kata-katanya kan begini, anak domba Allah yang menghapus dosanya, kasihanilah kami. 2 kali. Yang ketiga apa? Berilah kami damai. Nah, kalau Anda mengalami itu, pertolongan rohaninya salah satunya bisa berdoa itu. Jadi itu juga kalau Anda sedang dendam pada orang. Ini doa yang luar biasa loh, karena dalam konteks perayaan Ekaristi ini adalah doa ketika kita sedang berhadapan dengan apa? Sakramen Maha Kudus. Itu. Ayo mulai dipraktekkan. Kalau nanti Anda susah mengampuni, doakan itu sambil memegang dada. Tapi dadanya sendiri, jangan dadanya temannya. Jadi berilah kami kasihanilah kami, berilah kami damai. Itu Anda ulang-ulang. Ini juga bisa Anda doakan ketika Anda di jalan, Anda sambil seperti itu namanya pendarasan ya. Tidak berarti doa itu harus di kamar merem, itu enggak selalu loh. Di zaman modern Anda bisa sambil starter Anda mendaraskan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Ada orang ngepot di jalan kan biasanya Anda maki. Tit. Ketika Anda mengatakan ada orang ngepot atau maki Anda, berilah kami damai. Damai loh. Damai, karena Tuhan yang memberi kedamaian pada kita. Nah ini satu hal yang dapat saya sampaikan, tips rohani ya. Tips rohani, doa anak domba Allah ini sakti sekali. Silakan Anda pakai, silakan Anda gunakan. Selanjutnya Pak, silakan. Kalau orangnya belum memaafkan ya Pak ya. Tuhan juga bisa memberi kita. Tapi kitanya sudah betul-betul bertobat ya. Syaratnya kita 2, bertobat kepada Tuhan. Tapi kemudian kita mohon ampun pada orang itu. Jadi minta maaf. Kalau sudah kita minta maaf tapi tidak dimaafkan, itu urusannya bukan lagi dengan kita, tapi orang itu dengan Tuhan urusannya. Jadi syaratnya begitu. Contoh kita sudah bertobat pengakuan dosa. Saya salah pada Pak Sudibyo. Saya betul-betul salah, tapi saya sudah bertobat. Sudah minta ampun pada Tuhan lewat sakramen tobat. Saya juga sudah sungguh-sungguh minta ampun pada Pak Sudibyo. Ini cuma contoh ya Pak ya. Bapak Sudibyo nggak mengampuni saya. Nah, urusannya Pak Sudibyo dengan Tuhan setelah itu. Jadi tetap kita bisa mendapat pengampunan, enggak masalah. Dan itu berarti juga sudah menutup pintu masuk setan. Jadi demikian. Mendengar ada salib Benediktus ya Romo ya, yang sering dikaitkan dengan pengusiran roh jahat. Salib Benediktus adalah salib yang diciptakan oleh Santo Benediktus dari Nursia. Di dalam salib itu ada medali. Jadi kalau Anda pernah melihat, saya kira banyak orang Katolik tahulah itu. Di tengah salib itu ada lingkaran, ada medali, lalu ada tulisan-tulisan, huruf-huruf. Nah, itu huruf-huruf itu doa isinya. Jadi memang itu salib yang sangat khusus diciptakan oleh Santo Benediktus dalam rangka mengusir roh jahat. Jadi huruf-huruf di sana itu isinya ya, baliklah engkau setan, minumlah racun yang kau minum sendiri, yang kau tebarkan, yang kira-kira isinya seperti itu, yang isinya adalah doa untuk melawan kuasa jahat. Betul? Itu salib yang berbeda karena salib penggunaannya khusus untuk pengusiran roh jahat. Tetapi ingat, dengan iman, kata-kata
Doa tanpa iman adalah tumpukan kata-kata. Benda-benda rohani tanpa iman adalah seonggok benda. Jadi ingat baik-baik. Jadi Anda mau pegang salib Benediktus tapi Anda nggak beriman. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nah ini nggak ada apa-apanya. Setannya nggak takut, saudara. Karena berarti galinya itu nggak Anda imani kan gitu. Nah ini saya perluas. Betul? Itu mengenai salib Benediktus. Sekali lagi saya ingatkan, mari berusaha sekuat tenaga untuk menutup pintu-pintu kuasa jahat dan tujuannya jelas adalah pada pertobatan. Sebenarnya kalau kita melawan kuasa jahat itu dimulai dari pertobatan dan ujungnya juga pertobatan. Karena hanya dengan pertobatan kita tetap berada di dalam Yesus Tuhan sehingga berbuah. Semoga sharing-sharing dan juga katekese saya memberikan masukan bagi kita, menjadi berkat bagi kita semua.